Pasien psikosomatik itu banyak keluhan fisiknya. Buat teman-teman yang belum kenal apa itu psikosomatik, sini saya kasih tahu. Jadi, psikosomatik itu adalah suatu keluhan fisik yang terjadi akibat proses psikologis di otak. Makanya istilahnya psiko artinya pikiran, somatik artinya badan. Jadi problemnya adalah adanya gejala fisik, misalnya jantung berdebar-debar, sesak napas, keluar keringat dingin, tingling sensation, atau seperti orang kayak kebas, atau berasa kayak mau pingsan, itu dikaitkan karena faktor dari pikiran. Memang tidak sesederhana yang kita kira. Banyak di antara teman-teman mungkin merasa saya sebenarnya ini sakit fisik atau sakit pikiran. Jadi proses psikosomatik itu biasanya berlangsung dari kondisi yang sudah lama. Jadi artinya teman-teman itu sebenarnya sudah mengalami stres psikologis yang sangat panjang. Mungkin lebih dari 1-2 bulan. Tapi itu tidak dikendalikan atau tidak diadaptasi dengan baik. Atau bahkan teman-teman sendiri tidak sadar kalau ada stres tersebut. Dan akhirnya stres tersebut terakumulasi, mengaktifkan sistem saraf otonom, dan juga akhirnya membuat kita gejala-gejalanya muncul. Biasanya pasien datang dengan masalah lambung ya, paling sering asam lambungnya meningkat, kemudian juga kembung ya, kemudian juga ada rasa sesak di pernapasan ya, seperti kayak rasanya kayak mau nggak nyaman gitu, rasanya deg-degan, bahkan takut sakit jantung karena beberapa diantaranya tuh berdebar-debar tapi tiba-tiba. Beberapa di antaranya itu merupakan gejala yang terkait dengan masalah-masalah kecemasan ya. Paling banyak di dalam praktek tuh lebih dari 70% mungkin dasar dari gejala psikosomatik ini adalah gangguan cemas ya. Jadi orang yang mengalami gejala-gejala panik ya, gangguan cemas panik, gangguan cemas menyeluruh, itu seringkali mengalami gejala-gejala psikosomatik seperti ini. Dan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman? Datanglah segera ke dokter spesialis kedokteran jiwa terdekat ya, karena sebenarnya yang bermasalah itu adalah pikirannya. Maka dalam proses terapinya pikirannya ditenangkan dulu, kemudian baru nanti gejala-gejalanya bisa disembuhkan. Dan ini penting karena seringkali pasien-pasien yang mengalami gangguan seperti ini tuh keluhan-keluhan fisiknya tuh tidak sembuh dengan pengobatan biasa. Jadi bingung, buat pasien bingung, dokter pun bingung. Akhirnya pikir-pikir, jangan-jangan ini adalah suatu kondisi psikosomatik. Karena semuanya dalam pemeriksaan tuh relatif normal. Jadi tidak ada gangguan yang